104 Clara Wanita Simpanan Season I. Clara terkejut melihat orang yang tengah berdiri di pintu. Maaf. Aku tak sengaja mendengarnya. Ucap orang itu terlihat canggung. Clara menelan air liurnya. Jadi, dia mendengar semuanya. Batin Clara. Clara bergegas mendekati orang itu. Yang tak lain adalah Jenny. Asistennya. Clara menarik tangan Jenny dan menuntun Jenny masuk ke dalam kamar. Clara menutup pintu kamar. Kemudian mengunci pintu itu. Dia bergegas mendekati Jenny. Clara memegang tangan Jenny. Tatapannya memelas melihat Jenny. Bisakah kamu menutup mulutmu? Anggap saja kamu tak mendengar apapun. Ucap Clara. Clara benar-benar cemas, pasalnya. Jenny belum lama bekerja dengannya. Dia belum tahu orang macam apa Jenny itu karena belum terlalu mengenal Jenny. Jadi, kalian benar-benar pasangan suami istri. Lalu, bagaimana dengan Tuan Gary? Dia tunanganmu. Nona Clara. Ucap Jenny. Bingung, Jenny melihat Bram yang berdiri memunggunginya. Bram hanya diam tak mengatakan apapun. Jenny benar-benar tak mengerti apa maksud semua itu. Oh, mungkinkah kalian sedang membuat sebuah acara untuk menaikkan rating sesuatu? Resort hotel ini mungkin. Ucap Jenny. Bram berbalik. Dia menatap Jenny dengan tajam. Jaga bicaramu. Apa kamu pikir? Hubungan pernikahan bisa dijadikan bahan permainan. Saya tak perlu melakukan skandal hanya untuk mempromosikan resort ini. Tegas Bram. Jenny tersentak. Sebelumnya dia melihat Bram seperti pria yang manis dan ramah. Tak disangka. Wajah Bram menakutkan juga jika tengah marah. Menurut Jenny, wajah Bram menyeramkan saat marah baru saja. Namun, Jenny tak tahu. Ada sisi Bram yang lebih menakutkan lagi ketika Bram benar-benar berada di puncak kemarahannya. Bram bahkan melebihi kejamnya seekor serigala. Maaf, saya tak bermaksud menyinggung Anda. Ucap Jenny. Jenny merasa menyesal telah mengatakan semua itu. Sebetulnya, pertanyaan itu refleks keluar. Karena Jenny melihat banyaknya yang melakukan drama demi menaikkan rating pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Tak disangka, Bram akan tersinggung dengan ucapannya. Sudah cukup. Bram, dia tak tahu apapun. Ucap Clara. Bram melihat Clara. Karena itu, beritahu dia agar bisa menjaga ucapannya. Tegas Bram. Clara menghela napas. Dia memegang bahu Jenny. Maaf. Kita akan bicara nanti. Bisakah kamu tinggalkan kami dulu? Ucap Clara. Jenny mengangguk. Dia keluar dari kamar itu. Dengan cepat Clara menutup pintu. Dia juga kembali mengunci pintu. Itu. Di luar kamar. Jenny baru saja keluar dari kamar. Dia dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang berdiri di samping pintu. Entah sudah sejak kapan orang itu berdiri di sana. Kamu tahu sesuatu bukan? Ikut saya, ucap orang itu dan menarik Jenny untuk ikut bersamanya. Orang itu membawa Jenny ke sebuah kamar dan menginterogasi Jenny perihal hubungan Clara dan Bram. Sayangnya, tak hanya Jenny yang tahu tentang status pernikahan Bram, rupanya, orang itu juga mendengar apa yang Bram dan Clara bicarakan. Tentang status pernikahan itu, asteris di dalam kamar. Clara mendekati Bram. Dia berdiri di belakang tubuh Bram yang tengah menghadap ke jendela kamar. Pandangan Bram mengarah ke pemandangan di luar jendela. Kamu lihat, kini ada orang lain yang tahu tentang kita. Sudah kukatakan. Jangan membahas soal ini lagi. Geram Clara. Aku tak peduli. Ucap Bram tampak santai. Seakan baginya semua itu bukanlah sebuah bencana. Clara mengepalkan tangannya. Tidakkah kamu berpikir, Bram, jika semua orang tahu rahasia kita, kita akan hancur. Bram, dunia akan membicarakan kita. Karirmu akan hancur. Apa kamu tak takut hal itu terjadi? Kenapa kamu tak bisa berpikir untuk kedepannya nanti? Ucap Clara. Bram menoleh. Dia merubah posisinya dan kini berhadapan dengan Clara. Lalu, kenapa? Faktanya, kita memang sudah menikah. Clara, apa perlu kudatangkan pendeta yang menikahkan kita?
Agar kamu kembali mengingat momen itu. Geram Bram. Clara menghela napas lelah. Entah bagaimana caranya menjelaskan pada Bram agar berhenti membicarakan hal itu. Itu masa lalu. Bram, kini. Aku sudah bertunangan. Tolong mengertilah. Jangan membuat keadaan menjadi sulit. Ucap Clara. Kamu sendiri yang membuat keadaan terasa sulit. Clara, sejak awal, aku memintamu kembali padaku. Semua ini takkan terjadi jika kamu cukup mengikuti perintahku. Dan kembali padaku. Kenapa masih saja berpikir? Ucap Bram. Apa kamu pikir? Setelah semua yang terjadi aku akan dengan mudah kembali padamu. Ingatanku tak buruk. Bram, aku mengingat semua luka yang kamu berikan. Sejak awal, aku tak pernah ingin melihatmu lagi. Aku melanjutkan hidupku. Aku bertunangan dengan Gary. Apa kamu pikir aku tak memikirkan hal itu berulang kali? Aku pernah berpikir, semua pria sama saja, sama-sama bajingan seperti dirimu. Tapi, aku salah, Gary berbeda. Dia tak pernah membentakku. Dia tak pernah bersikap kasar padaku. Dia mencintaiku. Dia menyayangiku. Dan tak pernah meragukanku. Tegas Clara. Bram mengepalkan tangannya. Apa Clara tengah mencoba membandingkan dirinya dengan Gary? Aku mohon. Berhentilah menggangguku. Jangan terus memaksaku. Untuk kembali padamu. Kamu pasti mengerti. Bahwa perasaan tak bisa dipaksakan. Jangan memaksaku untuk merasakan cinta itu kembali. Bram. Ucap Clara. Bram tersentak. Dia terdiam mendengar kata terakhir yang Clara ucapkan. Apa maksudnya? Apa dia pernah mencintaiku? Batin Bram. Bram menatap mata Clara yang kini tengah menatapnya. Jadi, kamu pernah mencintaiku, Clara? Tanya Bram. Apa? Clara mengerutkan dahinya. Dia tak mengerti mengapa Bram mengatakan semua itu. Kamu baru saja mengatakan semua itu. Ucap Bram. Clara terperangah. Mengapa dia tak sadar mengatakan semua itu? Clara menelan air liurnya. Dia merasa ceroboh karena mengatakan perasaannya yang berusaha dia tutupi selama ini. Katakan. Clara. Sejak kapan kamu merasakannya? Mengapa tak pernah jujur padaku? Ucap Bram seraya memegang bahu Clara. Clara melepaskan tangan Bram. Jangan gila. Bram. Mana mungkin aku pernah mencintai pria gila sepertimu? Kamu bukan pria yang masuk ke dalam kriteria yang aku cari. Aku tak suka pada pria kasar. Entah itu dari ucapan atau sikapnya. Aku menyukai pria yang manis. Seperti Gary, bukan pria gila seperti dirimu yang amat bertolak belakang. Geram Clara kemudian keluar dari kamar. Bram hanya diam melihat kepergian Clara. Senyuman tipis tersungging di sudut bibirnya. Perlahan senyuman itu semakin terlihat. Apa aku sudah gila? Mengapa aku tak pernah menyadari bahwa dulu dia mencintaiku? Batin Bram. Bram mengusap wajahnya. Senyuman tak terlepas dari bibirnya. Entah mengapa. Dia senang mendengar semua itu. Meski Clara tak mengatakan maksud dari ucapannya. Tetapi dirinya seakan mengerti bahwa Clara memang pernah mencintainya. Pernah mencintaiku bukan? Lalu, bukan tak mungkinkan perasaannya akan kembali hadir jika aku terus mendekatinya. Batin Bram. Bram teringat ucapan Clara. Clara menyukai pria yang manis. Bram bergegas menuju meja rias. Dia melihat dirinya di cermin dan tersenyum semanis mungkin. Bram terus tersenyum, mencari senyuman yang bagaimana yang akan membuatnya terlihat manis. Bram beralih melihat kedua telapak tangannya. Senyuman itu seketika hilang. Bram mengepalkan tangannya. Dia teringat lagi ucapan Clara yang mengatakan bahwa Clara tak suka pada pria kasar. Bram memegang meja rias. Dia menundukkan kepalanya. Jika aku menjadi pria yang kamu inginkan, apa kamu mau kembali padaku? Clara. Gumam Bram. Bram kembali melihat dirinya di cermin. Dia menghela napas dan keluar dari kamar itu. Keesokan harinya. Siang ini, Clara, Gary, dan Jenny sudah sampai di Jakarta. Mereka baru saja kembali dari Bali.
Jenny membantu memasukkan koper ke dalam taksi. Gary menahan tangan Clara ketika Clara akan masuk ke mobil. Bisakah aku ikut denganmu? Ada yang ingin aku bicarakan, ucap Gary. Clara mengerutkan dahinya. Namun, sesaat kemudian dia mengangguk. Clara mendekati Jenny dan meminta Jenny pergi dengan taksi itu sendiri. Clara juga mengambil kopernya. Dia akan naik taksi yang lain. Bersama Gary. Di perjalanan menuju apartemen Clara. Gary hanya diam. Pandangannya tertuju pada jalanan. Dia tak mengatakan apapun bahkan ketika Clara mengajaknya bicara dia hanya menjawab seadanya seolah enggan untuk menanggapi ucapan Clara. Dirinya juga hanya membalas ucapan Clara dengan sesekali tersenyum. Sesampainya di apartemen, Clara menyeret kopernya dengan dibantu oleh Gary. Mereka masuk ke dalam lift dan akan menuju unit apartemen Clara. Sesampainya di depan pintu unit apartemen Clara, Clara menekan sebuah kode dan dia meminta Gary untuk masuk. Clara melangkahkan kakinya seraya menyeret kopernya, sedangkan Gary berjalan di belakangnya. Clara. Ya, Clara berbalik. Dia melihat Gary yang tengah menatapnya. Ada apa? Tanya Clara. Aku tak bisa melanjutkan pertunangan kita, ucap Gary. Dek, jantung Clara berdegup kencang mendengar apa yang baru saja Gary katakan. Bersambung. Jangan lupa subscribe, komen, like dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.